Sejak tahun 65, Mei 65, Wih, Bung Karno terakhir. lama Jadi banget. setelah 60 tahun. Setelah 60 tahun, Waduh. baru ada lagi pidato resmi presiden di hadapan kaum buruh. Terjadi malapetaka sekarang, pengangguran dan sebagainya, itu tidak boleh disematkan atau diadreskan kepada pemerintahan sekarang, terutama Presiden Prabowo, Presiden Prabowo. Zaman SBY ya, itu masih menyerap ada 15 juta tenaga kerja formal. Artinya ada industri ini tumbuh gitu ya, dia serap. 2014 sampai 2019 hanya menyerap 8 juta, turun setengah kira-kira. Yang lebih parah lagi apa? 2019 sampai 2024 itu hanya 2,2 juta. Betul. Jadi itu tidak ada penyerapan tenaga kerja formal yang masuk akal gitu loh. Sehancur itu. Gitu. Kalau saya lihat dari beberapa pidato dan juga pelaksanaan kebijakan yang udah dilakukan, ini kayaknya udah nadir. Itu adalah carry over. Bawaan dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Para purnawirawan ada yang meminta Gibran turun nih. Buruh mau mendukung nggak kira-kira itu? Ya intinya kalau suasana terjadi kekacauan dan dampaknya membuat buruh sengsara, buruh pasti punya sikap. Bisa jadi dia bisa juga mensabotase pikiran presiden. Betul. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa dimanapun Anda berada, bersama saya Bung Pidah Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten dan kocak. May Day 1 Mei 2025 kemarin Pak Prabowo berkumpul dengan sangat banyak ratusan ribu buruh dan mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Buruh. Di studio sudah ada Ketua Umum KSPSI, Bung Jumhur Hidayat. Selamat datang, terima kasih sudah gabung, luar biasa. Pak Prabowo semangat banget jadi Presiden Buruh. Gimana buruh penyambutnya kira-kira nih? Iya, jadi kita rindu ya, jadi istana bicara dengan diksi-diksi kerakyatan yang luar biasa. Di antara kerakyatan itu kan buruh ya. Dan kayaknya sih dia paham gitu. Paham banget urusan kayak gitu karena memang kita tahu dia kan seorang yang suka baca ya. Iya. Jadi kita bahagia karena dia presiden. Betul. Presiden itu pembuat undang-undang. Banyak yang bisa dilakukan lah ya. Pembuat peraturan. Nah, jadi ide-ide perubahan perbaikan ya kita diskusikan dengan beliau lah kira-kira begitu. Alhamdulillah. Jadi kita nih ya. Kemarin tuh waktu ngumpul itu kan memang kalau May Day kita udah tahu lah pestanya buruh biasanya tuh ya. Ada memang skenario bahwa beliau memang diundang atau? Oh, iya dong. Kita kan bagaimana ceritanya? Kita memang dari gerakan buruh sebenarnya kan ingin presiden tuh punya pikiran atau gagasan yang ya nggak usah 100% sama. Tapi setidaknya sejalan lah ya. Sejalan dan mau mendengarkan, mau mengerti gitu. Dan itu sangat ada pada diri Prabowo Subianto lah kira-kira sebagai seseorang yang kebetulan jadi presiden dan terbukti dengan kita undang hadir. Kita undang hadir. Karena ini baru pertama kali ya presiden hadir di acara. Sejak tahun 65, Mei 65, Bung Karno terakhir. Lama banget. Setelah 60 tahun. Setelah 60 tahun baru ada lagi pidato resmi presiden di hadapan kaum buruh. Jadi memang fenomenal menurut gue sih. Iya. Jadi tinggal kita tindak lanjuti dengan ya kan dia juga nawarin untuk bisa menerima masukan kan. Ya kita konsolidasi lah. Ya tentunya dengan masa yang sebanyak itu presiden senang aja datang. Tapi maksudnya yang saya ingin tanyakan sebenarnya sekarang adalah bagaimana bisa disimpulkan bahwa pemikiran seorang Prabowo ini sejalan dengan pemikirannya para buruh, terutama KSPSI. Soalnya pikiran untuk menjadi negara yang berdikari. Ya, itu kan salah satu kesaktian dari Trisakti Bung Karno itu kan. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya. Betul. Nah, berdikari secara ekonomi ini artinya bagaimana perekonomian Indonesia ini utamanya untuk
orang Indonesia. Kira-kira begitulah. Jadi kita memproduksi barang, utamanya barang itu bisa dinikmati oleh orang Indonesia. Ada kelebihan, ada apa, baru kita bicara soal ekspor. Kita mau investasi sesuatu, bahan mentah apa semua, kalau bisa dari Indonesia. Bahan baku apa semua. Kalau kita kurang, baru kita dari luar. Kira-kira gitu kan? Ya. Kita mau mengerjakan sesuatu, keahlian apa, kalau bisa orang Indonesia. Kalau kita nggak punya keahlian, baru kita mendatangkan orang Indonesia. Jadi itu namanya ekonomi yang berdikari lah. Ekonomi berdikari itu sistem ekonomi domestik yang memenuhi dirinya sendiri. Ide itu ada di presiden sekarang ini. Nah, buruh kan salah satu dari situ, Pak. Elemen yang paling penting. Penting. Jadi buruh dia menjadi penyumbang produksi, juga dia menjadi penyumbang daya beli. Kalau dia daya belinya tinggi, produksi akan dibeli. Hasil petani akan dibeli. Sebaliknya, Prabowo punya pikiran petani harus kaya. Kalau petani harus punya uang. Ini kan bagian daripada domestik juga, nggak perlu impor. Karena dia bisa produksi sendiri. Dibeli juga oleh orang Indonesia. Jadi sebenarnya ini pikiran itu yang salah satunya menyenggol, atau mungkin bukan menyenggol, beririsan besar dengan kaum buruh. Walaupun gue bilang, Prabowo presiden buruh, iya. Dia pro buruh. Tapi sebenarnya dia juga presiden petani juga. Karena dia ngotot petani harus kaya gitu. Betul. Dan dia buktikan dengan matok harga yang nggak boleh tawar-tawar. Gitu. Kalau dulu kan dipatok harga X, faktanya bisa X minus luar biasa. Karena nggak ada intervensi negara. Nah sekarang dia serius. Bulog harus beli. Kalau bisa ada yang main-main perusahaan yang bukan Bulog beli di bawah harga itu, dia bahkan diancam untuk ditutup perusahaan. Ini kan sebenarnya karena memang sebetulnya harus begitu, Pak. Kalau enggak Jepang itu kan bagaimana memproteksi petaninya luar biasa. Jepang ngeri, Pak. Jepang jangan hanya dilihat dari bikin mobil, motor yang canggih-canggih, enggak. Petaninya juga luar biasa, Pak. Gitu loh. Jadi tapi diproteksi betul. Gitu loh. Bung Jumhor, tahun lalu kita podcast bareng juga. Bung Jumhor bilang nih, persoalan mendasar di negara ini adalah masalah tidak ada bonus demografi, tapi adanya malah petakan demografi. Nah, ini kan sebetulnya persoalan yang juga hampir mirip yang dihadapin para buruh. Kesulitan mencari pekerjaan yang layak tentunya, ya. Bukan sekedar kerja dan nyari uang, tapi pekerjaan yang layak. Dan memang ini tugasnya negara. Bung Jumhor yakin nggak Presiden Prabowo itu bisa kemudian membawa perubahan di dalam konteks isu demografi tadi? Nah, ini menarik nih. Tapi saya mau disclaimer dulu. Disclaimer, silakan aja. Jadi kita kalau menyatakan bahwa katakan terjadi malapetaka sekarang, pengangguran dan sebagainya, itu tidak boleh disematkan atau diadreskan kepada pemerintahan sekarang, terutama Presiden Prabowo, Presiden Prabowo. Makanya saya bilang setahun lalu kan. Nah, makanya. Karena apa? Apa yang sekarang terjadi itu adalah carry over. Bawaan dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Ini kan dahsyat, Pak. Sekarang kita bicara gini. Data BPS yang dimuat Kompas itu 2009 sampai 2014 zaman SBY itu masih menyerap ada 15 juta tenaga kerja formal. Artinya ada industri ini tumbuh gitu ya. Dia serap. 2014 sampai 2019 hanya menyerap 8 juta, turun setengah kira-kira. Yang lebih parah lagi apa? 2019 sampai 2024 itu hanya 2,2 juta. Betul. Jadi itu tidak ada penyerapan tenaga kerja formal yang masuk akal gitu loh. Sehancur itu gitu. Dibuktikan dengan Gen Z dan itu? Gen Z. Ada Gen Z hampir 10 juta. Betul. 9,86 juta dalam keadaan NEET. NEET itu need. Not in employment, education, and training. Jadi dia tidak dalam keadaan bersekolah, tidak dalam keadaan berpendidikan, bekerja, tidak dalam bekerja, dan tidak dalam pelatihan. Artinya benar-benar purely nganggur. Habis 10 itu tahun 2024. Saya masih ingat Pak Jumhor ngasih lihat itu paparannya. Masa apa dalam hanya beberapa bulan itu langsung bisa diserap? Kan enggak. Itu carry over bawaan terus. Nah, saya berharap dan berdoa dan syukur kita ikut bisa membantu ya dalam usulan-usulan kebijakan supaya ini menjadi titik nadir tuh sekarang. Saya belum tahu pakai ini titik nadir atau belum. Masih bisa dalam lagi. Bisa dalam lagi karena carry over kan
Berat banget ya. Utang luar negeri, nggak punya duit APBN, macam-macam. Nah itu bisa aja, ini belum nadir. Gitu. Nah saya berharap ini udah nadir. Dia ngangkat. Gitu. Nah tapi kalau saya lihat dari beberapa pidato dan juga pelaksanaan kebijakan yang udah dilakukan, ini kayaknya udah nadir. Karena udah mulai ngangkat. Tadi soal petani, upah buruh dinaikin. Petani gimana tadi? Petani kan dipatok harganya. Pupuk misalnya. Lancar sekarang. Pupuk lancar. Dulu pupuk kan selalu ada masalah. Sekarang kita nggak pernah dengar ada orang kesulitan pupuk. Dulu ada isu pupuk subsidi diambil oleh perusahaan. Wah, pokoknya mafia di mana-mana. Sekarang kita udah nggak pernah dengar itu lagi. Minimal di berita kita nggak dengar lah. Ada orang kesulitan pupuk mahal ini udah nggak ada lagi. Terus 2025 dijanjikan kita udah swasembada. Artinya kita nggak perlu. Karena memang kalau pupuk lancar, musim tanamnya pas, pemupukannya semua pas. Bagus lah. Berarti bagus itu memang hukum alam standar lah itu bos kayak gitu. Nah ini ada tanda-tanda itu dan dipatok harga petani yang panen. Nah sekarang petani akan panen misalnya kan. Nah panen dengan harga yang cukup, maka ada daya beli. Nah kalau ada daya beli itu udah bisa ngompak lagi tuh. Nah udah bisa ngompak. Makanya udah jadi nadir nih menurut gue nih. Nah jadi sebetulnya udah kelihatan. Nah kemudian buruh juga seperti itu. Kemudian ya gue sih melihat Danantara. Danantara gue melihat juga itu adalah instrumen negara untuk memastikan menyelamatkan kekayaan-kekayaan alam yang selama ini diobral kayak karu-karuan. Dan mudah-mudahan itu dengan Danantara itu akan dapat uang banyak untuk negara gitu. Karena itu kan amanat konstitusi kan. Jadi arah ke sana udah kelihatan. Penghapusan UMKM sehingga orang bisa hutang UMKM ya yang Kapkur juga, yang kredit usaha tani, apa aja udah mulai. Jadi intinya dibuat suasana lebih rileks, lebih longgar untuk orang-orang kecil, bukan oligarki. Nah, mungkin oligarki ada yang sengak juga, pastilah dengan ada PSN dibatalin. Ya kan dari 236 yang disisain 70. Itu yang carry over nggak sampai 70 karena ada yang baru juga. Nah artinya kan udah kelihatan nih, kalau menurut gue sih udah, ya lo tau lah PSN mana yang aneh-aneh itu kan mulai dibatalin. IKN ya biaya perawatan lah, bukan biaya pembangunan, ini biaya perawatan kira-kira begitu lah. Jadi buat gue sih udah titik nadir nih. Itu makan bergizi, duit beredar. Ada masalah iyalah, tapi kan kita lihatnya secara makro dulu dong. Itu satu niat dan udah jutaan orang juga dari 3 juta, 5 juta ada sukses, ada 1.000 orang, 2.000 masalah, ya oke lah, tapi jangan juga kita nyalah-nyalakan gitu. Dan faktanya ini jadi gue optimis. Di hari yang sama, 1 Mei itu juga Pak Prabowo menyampaikan akan dibentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh ya. Betul ya? Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Nasional, pakai nasional, oke. Nah itu maksudnya apa tuh? Ya, jadi kelihatannya beliau ingin dapat masukan-masukan yang genuine lah. Genuine dari perspektif perburuhan untuk kesejahteraan buruh, kesejahteraan bangsa tentunya. Buruh juga gini bos, buruh juga jangan terlalu disempitkan, oh ini egois buruh doang, enggak. Kita nih bos, dengan Pak Prabowo memperkaya petani, senang juga ya? Senang banget bos. Lo bayangin ada 130 juta orang tinggal di desa, basisnya pertanian. Kalau dia punya kelebihan duit 10 atau 20% dari yang sekarang, itu berapa banyak baju bisa dibeli, sepatu bisa dibeli, motor bisa dibeli. Jadi yang kerja juga bisa dapat menikmati lah. Ya, nanti penyerapan juga banyak. Jadi sebenarnya kita welcome terhadap. Jadi dia buruh tidak hanya untuk buruh enggak. Kita mengendorse juga beberapa kebijakan ekonomi politiknya Pak Prabowo yang kira-kira ujungnya dampaknya juga bisa kepada kaum buruh. Gitu. Itu pemikiran untuk membuat Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu apakah datang dari beliau atau dari Pak Jumper dan kawan-kawan? Ya itu kan pikiran dasarnya dia ingin dapat nasihat. Makanya dalam pidatonya disebut bahwa saya memberikan nasihat kepada presiden. Presiden memang punya interest untuk mendapatkan masukan yang genuine lah. Dan itu saya rasa sih positif dong. Karena kan itu bisa cuma nanti bentuknya seperti apa, nah itu nanti urusan inilah yang ngurus. Kalau dewan itu pasti kan banyak orang ya. Nah, pasti council lah ya. Council itu pasti banyak orang.
mungkin ada beberapa elemen buruh, orang-orang yang masuk di situ dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan supervisi lah kira-kira. Kajian dan masukan. Jadi harmonisasi peraturan perundang-undangan, mana yang ini tidak sinkron, mana yang ini. Bagus sekali. Kan bagus. Jadi ya menurut saya sih mungkin tidak hanya harus kaum buruh ya, tapi akademisi yang juga memang concern juga boleh jadi ada di situ, bisa-bisa aja kan, namanya juga Dewan Penasehat. Kan. Menarik sekali itu ya. Nah, di situ akan dibahas tentang revisi Omnibus Law? Kan udah dibuka. Sudah. Udah sekarang malah udah masuk prolegnas, sudah tahun ini udah akan dibongkar. Jadi nggak perlu lewat situ ya nanti ya? Ya artinya boleh juga lewat untuk situ. Untuk mengawalnya lah mungkin. Bisa, itu kan belum dibuka. Tapi kan dari awal pemerintahan Prabowo ini udah membuka itu yang menarik justru bos. Jadi kita sama-sama ngelawan soalnya. Lu kan tahu, tiap hari kita demo kan kayak gitu, gila. Udah dibatalkan sama Mahkamah Konstitusi, dibikin lagi perpu gitu. Waduh, itu kan kayaknya ngaco gitu. Nah sekarang sementara pemerintahan sekarang, bongkar deh, buka deh. Buka, diskusikan. Kita juga pengen adil untuk semua. Nggak ada kaum buruh pengen ujuk-ujuk lupa, enggak lah. Kalau industri tenggelam ya kita tenggelam juga. Iyalah. Kita pengen lah, industri itu sawah ladang kita juga, kita jagain. Gitu. Bahkan kita bersama teman-teman industriawan ya, itu bisa saling bergandengan tangan untuk memastikan kondusivitas perekonomian industri ini berjalan baik. Bunga bank yang kayak rentenir, kita kan sama-sama kesel. Masa orang bayar bunga sampai 12%, 13%, 14%, negara tetangga 6%, 7%. Sistem logistik yang masih tinggi banget. Ya kan, kemudian sekarang ada premanisme lagi ya kan, yang dari dulu ada itu. Pokoknya banyak yang sebetulnya ini gitu menjadi concern bersama antara buruh dan pengusaha. Dan itu kita minta negara ikut campur juga di situ, utamanya gitu. Gitu. Hari yang sama juga Pak Prabowo bilang akan mengatur pertemuan antara serikat buruh dengan para pengusaha di Istana Bogor katanya. Betul. Kalau nggak salah kemarin. Betul ya? Rencananya kapan itu? Belum kita belum mendetailkan. Tapi sebenarnya mau ngomong apa? Ya, saya lebih suasananya bukan suasana yang tegang gitu ya. Kalau kita ngomong apa adanya dengan argumen-argumen yang baik, gue kemarin ngobrol sama Apindo. Gue ngobrol sama Apindo. Jadi ternyata concernnya Apindo sama juga sama concernnya kita gitu loh. Jadi kita sering dijebak pada isu hilir. Bukan hilirisasi, hilir. Hilir tuh gini. Misalnya kesempatan kerja kurang. Kesempatan kerja kurang karena industri nggak berkembang. Yo, supply tenaga kerja banyak. Ya lu ribut aja di situ pasti. Tapi kalau lu tarik ke atas ya, kenapa kesempatan kerja kurang? Oh, karena ini banyak impor ilegal tinggi. Impor yang sangat mudah banyak. Ya jelas aja industri pada mati. Jadi kita bisa bicara di luar itu gitu. Karena kalau ini hulunya bagus, di isu ketenagakerjaan hilir juga akan berubah menjadi lebih rileks suasananya. Gitu. Bahkan pada certain extent ya, pada keadaan tertentu boleh jadi pengusaha yang menjadi peminta-minta kepada kaum buruh gitu. Karena mungkin kekurangan tenaga kerja. Itu terjadi, Bos. Di negara-negara sekarang kayak Jepang, Korea, di mana tuh itu yang namanya pekerja tuh udah kayak emas gitu loh. Jangan sayang gitu loh ya. Karena dia susah cari orang gitu. Karena supply-nya sedikit, kesempatan kerja banyak. Benar. Nah, kan terbalik sama kita ya. Terbalik. Nah, karena dia sistem itu bagus. Nah, kita sekarang kan bisa ngarah ke sana. Kalau sekarang gue contoh gini. Coba deh. Impor-impor yang ilegal itu dihajar habis betul-betulan. Sekarang lagi ke arah sana. Kemudian impor-impor yang sangat dipermudah. Minimal benchmarkingnya ASEAN deh. Kalau ASEAN syarat-syarat untuk impor ada 100 gitu. Ya kita 100 juga deh. Paling kecil lah ya. Nah, kita sekarang syaratnya bisa cuma 60. Bisa lebih mudah. Jadi barang lebih mudah masuk gitu. Mukul industri dong. Karena benchmarknya di ASEAN, Filipina, Thailand, Malaysia ini syarat kita ikutin deh syarat dia. Ya kan jangan gampang banget gitu. Itu mungkin pabrik-pabrik udah tumbuh, Bos. Pabrik tumbuh ya kan. Apalagi yang ilegal tadi dihajar habis. Udah dari sisi kayak begitu aja bisa. Jadi buat gue sih terbuka lah untuk menjadi terang benderang, gitu lah. Tapi kira-kira koordinasi antara pengusaha dengan buruh ini akan semakin lancar lah ya, difasilitasi oleh seorang presiden tentunya ya. Iya, dan dengan keterbukaan.
Artinya kalau misalnya terjadi, mohon maaf nih, ada kesepakatan lah, karena presiden ada yang nyaksiin, paling kesepakatannya akan lebih real gitu kan? Gue rasa ya, karena tapi semua kan dengan keterbukaan, dengan argumentasi itu akan kita boleh kaya, yang nggak boleh serakah sambil nindes orang. Betul. Sederhana kok. Ya, Lu jadi pengusaha kaya seneng kita, tapi kaya jangan nindes, jangan ya gitu loh. Iya. Dan ternyata pengusaha kita banyak banget yang begitu, yang dia memang kaya karena dari kerjanya yang benar, tidak harus. Tapi ada juga yang nindes gitu. Ya, nah yang kayak gini-gini saling belajar. Di antara mereka juga pengusaha, ya harus juga belajar gitu loh. Di negara-negara maju itu kan labor union ini memang suatu kelembagaan yang sangat diakuin, dihormatin, dan juga dihitung dari berbagai macam basis keputusan politik. Nah, kemarin-kemarin kan agak dikesampingkan ya. Sekarang berarti ini kita dapat nafas baru dong, nafas segar baru. Jadi alhamdulillah kelihatannya percaya dengan masukan-masukan dari gerakan buruh. Pemerintah sekarang membuka diri terhadap pikiran-pikiran yang diproduksi oleh gerakan buruh. Ya. Mungkin civil society yang lain juga iya, saya nggak terlalu detail, tapi kalau buruh saya merasakan itu. Soal upah misalnya, upah dia naikin tuh 6,5%. Ya, artinya kan dia ngerti gitu. Tapi kan gini bos, perubahan angka tertentu untuk bidang apapun lah ya, itu kan bisa terjadi karena pressure. Kan yang mutusin satu orang nih namanya presiden, ya kan? Bisa karena pressure, bisa karena pikiran dia sendiri. Iya. Nah, tapi kalau nggak ada pressure kan sebetulnya. Makanya Prabowo ini karena dia memang seorang pembelajar, dia bisa putusin sendiri dan itu terjadi gitu. Yang kita juga kaget gitu. 6,5 ini wajar di atas rata-rata atau paling tinggi dalam sejarah? Kalau dibandingkan dengan zaman Jokowi ini paling dasar nih bos. Maksudnya gimana? Kan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu naik paling 1,5%, 2%, 0,8%, naik upah, gila kan? Terlepas apapun yang diputusin di tripartit. Apa ya? Ya tripartit. Maksudnya? Kan angka itu muncul dari tripartit dulu kan? Ya tripartit. Walaupun nanti masing-masing kepala daerah atau kepala negara yang kemudian memutuskan. Ya, memang itu kayaknya formula itu jadi nggak dipakai. Jadi nggak dipakai lagi. Jadi dipakai lagi. Kalau ikutin formula jadi bisa berantakan semua. Karena formula itu yang kita gugat kan. Jadi pakai rasa masuk akal aja dulu lah. Nah sekarang baru kita benahin. Nah, ada waktu setahun kan. Nah, baru kita sekarang susun bagaimana supaya ada regulasi yang dan bisa jadi besok bisa lebih tinggi dari itu bisa. Kita lihat juga keadaan ekonomi kita kayak mungkin kalau daya beli udah mulai meningkat dari masyarakat, walaupun carry over-nya bos, hancur bos. Carry over-nya berat ya? Tahun 2014, saldo harian rata-rata rakyat Indonesia yang punya uang di bawah 100 juta, itu hampir 90% lah ya. Itu 3,8 juta saldo harian. Sekarang tahu nggak berapa? Berapa? 1,3 juta. Wih. Setelah 10 tahun. Jadi 10 tahun bukannya naik, saldo harian rata-rata malah turun. Nah, kita nggak tahu nih, titik nadir sebelum nih, jangan-jangan bisa dibawa lagi. Nah ini kan artinya kan daya beli hancur. Nah tapi ya gue bilang tadi dengan ada semangat baru, ini mudah-mudahan ini bisa mulai naik lagi. Nah kalau ini naik lagi ya udah kekhawatiran itu nggak terjadi. Tapi memang perlu orang-orang yang ideologis, perlu orang-orang yang nggak boleh hengki-pengki gitu. Sepaham dengan presiden. Menurut Bung Jumur di sekeliling presiden ini sudah pada sepaham belum? Ya kan kita jujur aja lah maksudnya. Menilainya boleh. Ya orang tahu kan bahwa ada carry over juga. Carry over orang sama carry over beban ya kan. Nah gue nggak tahu. Orangnya jadi beban nggak? Ya gue nggak mau sebut nama-nama lah ya kan. Tapi ada yang jadi fakta kok. Ya, orangnya jadi beban. Mudah-mudahan orang itu berubah. Jadi boleh ada orang sama. Tapi ideologis sama idealisme gimana bisa berubah? Yang paling utama nggak gampang loh itu Pak Jumur. Memang, apalagi ada interest kepentingan, wah gitu kan bisa jadi dia bisa juga mensabotase pikiran presiden. Betul. Bisa. Tapi ya mudah-mudahan nggak. Nah, presiden kan dia punya tolak ukur sendiri. Mana akhirnya yang kok nggak jalan nggak jadi pasti tahu lah. Tapi seharusnya yang dulu itu memang refleksi dari presiden yang dulu. Nah tapi kan presidennya berubah. Kalau namanya anak buah harus bisa berubah. Iya. Dan gue lihat sih ada beberapa yang kemudian berubah juga. Adalah, gue nggak usah sebut nama ya. Walaupun akhirnya ini, tapi berubah juga. Iya. Ya karena presidennya begitu,
Mau apa? Ini ada perumpamaan nih, ada perumpamaan. Ini kan para purnawirawan ada yang meminta Gibran turun nih, ya kan? Nggak semuanya memang, ada yang beda juga. Buruh mau mendukung nggak kira-kira itu? Ya kalau buruh bicara kesejahteraan buruh dulu. Oh, nggak udah masuk politik praktis. Nggak bicara politik praktis. Oh, Sakai langsung dijawab. Apalagi gue sekarang ketua serikat buruh ya, gue ngomong buruh dulu. Itu urusan politik lah, orang politik. Tapi kan kita pokoknya intinya ujungnya itu semuanya lancar buat kaum buruh kalau kita sekarang. Nah, kita satu persatu politik kita nggak ikut-ikutan. Itu cari pengamat dulu, Pak Pumpi. Atau ngobrol ntar dibalikin ya. Bukan, soalnya kalau udah tentara, buruh, terus mahasiswa aja bisa kejadian toh kan gitu kan. Nggak bisa aja. Pengen tahu aja. Ya intinya kalau suasana terjadi kekacauan dan dampaknya membuat buruh sengsara, buruh pasti punya sikap. Tapi sekarang belum. Belum. Kita masih normatif aja istilahnya. Normatif pada kebijakan-kebijakan yang pro atau anti buruh gitu loh. Tapi kemarin di May Day nggak ada wapres tuh. Pak Pumpi nakal itu. Kenapa nggak diundang apa gimana? Ya katanya begini Pak. Yang setahu saya setahu saya dari zaman Pak Harto lah. Iya. Kalau kegiatan itu kan memang presiden, Pak. Oh. Jadi nggak bahkan sebetulnya tidak boleh. Masa? Nih Pak, itu bahaya loh. Kecuali disposisi dari presiden. Tapi itu pun harusnya nggak boleh karena secara protokol keamanan buat bangsa tuh itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa di satu tempat, misalnya ini secara protokol itu bahaya buat bangsa kita. Misalnya ada bom misalnya gitu lah, dua-duanya mati, hancur bos. Pusing. Makanya presiden pengganti kan istilahnya gitu, ibaratnya lah gitu. Apalagi ada triumviratnya di tempat yang sama juga gitu. Iya, triumvirat di situ juga. Wah, hancur, Bos. Langsung. Kira-kira bisa nggak ada pemimpin. Itu, maka itunya ya, yang gua tahu begitu. Makanya kan zaman Pak Harto jarang, Bos. Presiden sama wapres bareng, zaman ini jarang, sendiri aja. Gitu. Karena memang fungsi wapres itu memang ya pengganti. Kalau mau jujur, kalau di Amerika bahkan ada yang bilang begini, kalau lu nggak mau dikenal orang, nggak mau ketahuan apa selama 4 tahun, jadilah wakil presiden. Kalau pengganti kan sebetulnya kan diganti juga nggak apa-apa kan? Apa? Kalau pengganti itu diganti untuk menggantikan. Ya itu urusan Pak Pumpi, saya kayak ikut-ikutan kalau itu. Gini. 1 Mei itu ramai sekali tuh. Berapa total massa yang berkumpul ya? Yang terregister kan 200 ribuan. 200 ribu ya? 200 ribu. Dan saya rasa bisa lebih juga karena banyak orang yang kemudian ikut serta di situ. Itu kelihatan kan Dari KSPSI sendiri berapa? Itu kan ada puluhan organisasi ya. Jadi yang bareng dengan teman-teman kita sendiri itu kira-kira 61-62 ribu lah. Itu ada datanya. Ribu orang. Nanti dari organisasi lain juga ada. Gabung-gabung total ya sekitar 200 ribuan lah. Yang kalau KSPI dari daerah mana aja tuh? Dari dekat aja tadi ya, dekat Jakarta. Gini, kita kan di Jakarta juga punya basis. Makanya kita kalau di Jakarta kita nggak naik bus, naik motor. Oh iya. Jadi kita konvoy itu dari Cakung, dari Keramat Jati. Kelihatan tuh ya, kelihatan ramai. Ada ya di TV ya. Iya, dilihat. Jadi dari Cakung, dari Jakarta Utara. Di Jakarta Barat itu kayak laron gitu menuju Monas, itu yang motor Jakarta. Tapi di luar Jakarta kita naik bus. Dari Banten kita hampir 200 bus. 11.800 orang. Satu bis 40-50 lah ya. Nah, terus dari Bekasi, Purwakarta, terus sampai Tasik, Majalengka, semua. Gitu. Makanya ya alhamdulillah lah rame. Sukses juga. Rame dan nggak ada masalah ya. Nggak ada ribut, nggak ada apa. Belajar berjalan aman. Jadi menunjukkan lah buruh itu sebenarnya tergantung pemerintahnya kan sebenarnya. Kita ribut itu kalau memang tidak bisa diajak ngomong kan gitu. Makanya ada yang bilang begini, kita demo-demo kan ke istana supaya pengen mengajukan usulan. Nah, sekarang presidennya datang. Ya udah kita bareng aja udah. Saya ngasih masukan misalnya, Pak Presiden, saya dapat titipan tanda kutip lah dari mereka yang bekerja di laut. Itu ratifikasi konvensi ILO 188 ini penting sekali karena mereka sering tidak ada peraturan yang melindungi mereka. Maka internasional sudah membuat undang-undang.
Setuju Pak Prabowo. Buku pelaut itu kan persoalannya. Tentang senjata ini pelindungan pelaut lah. Ya kita kan sempat diskusi waktu kita di Komisi 9 dulu. Di perikanan, di apa, jadi itu perikanan ya, pelaut perikanan itu kan kerja nggak karu-karuan jam kerjanya, apanya, kacau. Sekarang dia siap. Betul, dia nggak ada jam. Jadi logis kok. Sejauh itu permintaan logis, Presiden senang-senang aja. Lo mau lindungin nelayan di laut, emang sengsara sekarang, ya udah lindungin aja gitu. Betul. Ngapain sih dia bikin pusing gitu loh? Iya. Kayaknya kalau Pak Prabowo relax aja gitu. Dan mau mengambil beban-beban yang memang istilahnya memang menjadi isu gitu. Itu satu. Banyak tuh pemimpin kayak gitu. Nggak banyak Bos. Itu satu ya. Satu juga citra kita baik di dunia internasional. Karena ini kan. Oh iya betul. Perikanan itu kan lintas negara. Betul. Kadang-kadang ini udah bikin peraturan lo, peraturan negara lu gimana bikin peraturan, gitu. Kadang-kadang jadi citra juga. Dan itu bagus dan buat buruh nelayannya bagus. Kenapa nggak mau gitu loh? Justru bertanya kan ada sesuatu yang bagus malah nggak mau, aneh. Itu kan kemarin ada di perhubungan laut ya. Basis urusan administrasi. Adminnya ada sekarang udah kembali perhubungannya tapi nggak perlindungannya nggak di situ. Iya, perlindungannya sekarang ada di Kementerian Pekerja Migran juga. Karena udah jadi kementerian. Jadi dia ada bidang istilahnya darat dan laut lah. Gitu. Udah mulai di situ lah. Jadi ya udah mulai sudah. Nah itu loh Pak Prabowo menjadikan itu kementerian. Itu bagus banget Bos. Jadi itu kementerian masa depan. Karena lalu lintas manusia semakin nggak bisa dihindari. Nah semakin nggak bisa dihindari, artinya semakin harus negara memastikan itu safe, terproteksi, terlindungi dengan baik. Dan itu ditingkatkan statusnya menjadi kementerian, sehingga seluruh kebijakan, ada di situ pelaksanaan, pengawasan ada di satu tangan. Gitu. Dulu kan masih terpisah-pisah. Jadi itu visioner juga tuh. Karena itu juga pikiran gue dulu tuh. Gue 2007 kan jadi kepala badan BNP 2 TKI. Betul, 7 tahun. 7 tahun. Ternyata ini bro banyak yang ini harus kesini dulu, minta endorse dari menteri ini, dikacau gitu loh. Padahal itu gampang yang harus dikerjain. Nah, karena itu badan dulu belum bisa begitu kan, sekarang udah bisa. Lebih fleksibel ya. Langsung dia bikin regulasi, peraturan menteri itu. Lebih itu dan di India di mana-mana udah mulai begitu. Jadi gue rasa itu bagus lah. Dan ini punya juga pengalaman dengan buruh migran kan, Di waktu dia ngebela hukuman mati siapa namanya? Wilfrida. Saya bareng beliau. Saya mewakili Komisi 9, saya hadir di sidangnya. Gue datang juga, Bos. Yang keberapa? Ya, ini sidang yang pertama. Ya, gue datang yang di Kota Baru. Gue pokoknya bareng, gue ada Pak Prabowo juga situ. Dia waktu itu belum jadi pemerintah kan? Belum. Iya, jadi dia punya concern yang dia bayar pengacara. Betul, dia yang terbaik. Gitu. Dan akhirnya bebas. Saya sempat melakukan bukan muji lah, saya mengapresiasi effortnya dia untuk membela seseorang karena ini bisa jadi contoh. Iya. Bisa jadi contoh pada saat jadi dia bukan ujuk-ujuk. Betul. Jadi, ada prosesnya semuanya. Jadi gini Bos, ini penting juga nih. Banyak dalam era sekarang nih, apalagi era sosmed, mendadak mencintai rakyat. Oh iya. Aduh bahaya Bos. Mendadak menjadi pahlawan, mendadak semua. Padahal itu enggak. Itu pasti bukan bawaan dirinya ya. Nah kalau Pak Prabowo kan udah kelihatan ada jejaknya. Ada jejak. Bagaimana dengan petani, dengan ini, dengan dia. Nah, ketika jadi presiden, dia tinggal merealisasikan yang dia pernah pikirin. Tidak mendadak mencintai rakyat. Nah, sekarang ini kan zaman demokrasi seperti sekarang, kampanye mendadak mencintai rakyat. Nah, repot juga. Nah, repotnya yang benar-benar mencintai rakyat, nggak dapat panggung. Karena nggak punya duit, karena idealis, karena hancur. Gue bilang, ini negara jadi begini. Gue bilang, aduh. Wapres mencintai rakyat itu. Pak Pumpi ya kan. Kita serem gitu. Saya senang hadir Pak Jumur. Anyway, terima kasih sudah hadir Pak Jumur. Mohon ada beberapa kata yang bisa sampaikan ke audiensnya. Serasa kaum buruh Indonesia dan juga rakyat pada umumnya kita akan menyongsong ke depannya dengan rasa optimis ya. Karena orang yang paling berkuasa punya komitmen terhadap ide-ide kesejahteraan rakyat, dan dengan kekuasaannya itu insya Allah semua bisa mengikuti dan ya kita akan bangkit sebagai bangsa. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Gitu Pak. Luar biasa, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, Sobat Forum yang luar biasa tetap di PhD 4K bersama saya Bung Hidayatullah, tapi ini sudah di penghujung acara dan tadi Bung Jumhur Hidayat, Ketua Umum KSPSI, tokoh buruh yang semakin hari semakin disegani dan semakin direkognisi oleh
seorang Presiden Prabowo, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu jembatan komunikasi yang baik antara buruh dan presiden, dan kita harapkan lebih banyak berbicara, lebih banyak sesuatu yang bisa diselesaikan gitu kan. Dan yang paling penting adalah Omnibus Law yang saya juga terlibat dengan Bung Jumhur di dalam konteks melawan itu ide-idenya, gagasan-gagasannya yang banyak mengesampingkan basis pekerjaan yang layak dan perlindungan terhadap buruh. Nah, ini harus kita luruskan kembali, dan mudah-mudahan ini adalah jalannya. Terima kasih sudah nonton PhD 4K. Jangan bosan-bosan, nonton terus di episode berikutnya. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, dahsyat tuh.